Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi matriks, pengertian dan notasi matriks. Nah, ini pengertian baris, kolom, dan elemen satu matriks. Jadi, matriks ini adalah himpunan bilangan yang tersusun menurut baris dan kolom, berbentuk persegi panjang dan ditulis di antara tanda kurung, kurung biasa atau kurung siku. Nama matriks menggunakan huruf besar, elemen-elemen satu matriks dengan huruf kecil, sesuai dengan nama matriks dengan indeks sesuai letak elemennya. Jadi, diketahui matriks A, contoh 1, misalkan min 1, 2, 4, 3, 3, min 5, 0, min 4, min 2. Nah, matriks ini terdiri dari baris dan kolom. Mana yang disebut dengan baris? Ini adalah baris. Jadi ini disebut baris 1, kemudian ini baris 2, dan ini adalah baris 3. Jadi matriks A ini mempunyai 3 baris. Kemudian, mana yang disebut dengan kolom? Ini adalah kolom. Ini kolom 1. Ini kolom 2. Dan ini kolom 3. Kolom 3. Jadi, ketika kita diminta menentukan banyak baris, kita sudah tahu bahwa barisnya adalah 3 buah, banyak kolomnya adalah 3 buah. Kemudian elemen baris kedua, berarti isinya adalah di bagian baris kedua ini angkanya adalah 3, 3, min 5. Kita tuliskan 3, 3, min 5. Kemudian elemen kolom ketiga. Kolom ketiga kita lihat elemennya adalah 4, kemudian min 5, dan min 2. Kemudian bagian berikutnya pertanyaan E adalah A32. A32 ini merupakan elemen dari baris ketiga, baris 3, kolom kedua. Baris ketiga, kolom kedua. Baris ketiga adalah ini, elemennya 0, min 4, 2, dan kolom kedua. Berarti adalah min 4. Bagian ini. Kemudian, berikutnya A13. Berarti elemen dari baris ke-1, kolom ketiga. Baris ke-1 ini, kemudian kolom ketiga ini. Sehingga yang dipilih adalah 4. Mudah-mudahan bisa dipahami ya sampai sini. Kita masuk ke contoh kedua. Diketahui adalah X. X-nya X besar, nama matriksnya. Ini kita tentukan dulu, dia baris kolomnya berapa. Ini baris 1, baris 2, dan baris 3. Nah, matriks ini juga memiliki kolom ada 2, kolom 1 dan kolom 2. Sehingga ketika pertanyaannya adalah elemen 2, berarti elemen 2 ini, angka 2 ini terletak di baris keberapa, kolom keberapa. X-nya X kecil lambangnya. Dia terletak di baris kedua, kemudian kolom ke-1. Elemen 6. Dia merupakan
elemen di baris ketiga, kolom kedua. Ini ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut ke yang namanya ordomatriks. Ordomatriks yaitu banyaknya baris dan kolom yang menyatakan satu matriks. Lambangnya ditulis kecil ya, di bagian bawah, seperti subscript ya. M kali N artinya matriks A berordo M kali N, yaitu banyaknya baris adalah M buah dan banyaknya kolom adalah N buah. Jadi ketika diketahui matriks P yang anggotanya 1, 3, min 2, 4, 5, 0, 2, 3, ini kalau kita telusuri dia ada 2 baris. Ini baris 2. Ada 2 baris. Kemudian akan ada satu, ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan terakhir adalah kolom 4. Sehingga matriks P akan berordo 2 dikali 4. Ya, ini barisnya ada 2 baris dan 4 kolom. Jadi kalau dituliskan bisa P 2 kali 4. Ini kalian harus sudah paham bahwa 2 baris dan 4 kolom. Oke. Lalu berikutnya, jenis-jenis matriks. Ada yang disebut matriks 0, matriks yang setiap elemennya adalah 0. Matriks baris, matriks yang hanya mempunyai satu baris. Matriks kolom, matriks yang hanya mempunyai satu kolom. Matriks bujur sangkar, matriks yang jumlah baris dan kolomnya sama. Jumlah baris dan kolomnya sama. Jadi ordo matriks N kali N sering disingkat dengan N saja. Jadi seperti ini matriksnya, ordonya adalah 3 baris dan 3 kolom. Kadang disebutnya menjadi D3, seperti itu. Kemudian matriks diagonal, matriks persegi yang semua elemennya 0, persegi ya. Matriksnya ordonya sama, baris dan kolomnya, kecuali elemen diagonal utamanya. Jadi matriks diagonal tuh ininya 0 selain yang diagonal utama. Diagonal utamanya tidak 0. Nah, sisanya 0. Itu matriks diagonal. Matriks satuan identitas matriks persegi yang semua elemen diagonalnya 1. Diagonalnya 1. Elemen lainnya 0. Matriks skalar, matriks persegi yang semua elemen pada diagonal utamanya sama, skalar. Ini skalar ya. Jadi semua elemen pada diagonal utamanya sama, tetapi bukan 0, dan semua elemen lainnya 0. Matriks segitiga atas, matriks yang semua elemen di bawah diagonal utamanya 0. Ini disebut matriks segitiga atas. Segitiga atas. Kemudian matriks segitiga bawah, matriks yang semua elemen di atas diagonal utamanya 0. Ini segitiga bawah. Jadi kalau segitiga atas, angka-angka yang membentuk segitiganya itu tidak 0. Di bawahnya 0. Kemudian segitiga bawah, angka-angka yang membentuk segitiga di bagian bawahnya tidak 0. Sisanya yang di bagian atasnya 0. Seperti itu. Nah, ini latihan soal. Nah, bagian ini kesamaan dua matriks. Dua matriks dikatakan sama jika ordo dan elemen-elemen yang seletaknya adalah sama. Jadi contoh 1, mana matriks yang sama? Jadi
Ya, dua matriks dikatakan sama, tadi kata-katanya adalah jika ordo dan elemen-elemen yang seletak sama. Jadi ordonya dulu yang kita tentukan. Di sini matriks A berordo, barisnya ada 2, ini baris, dan ini kolom, 2 kali 2. Matriks B berordo sama, 2 kali 2. Matriks C berordo 1, 2, 3, 3 kali 2. Matriks D berordo 1, 2, 1, 2. Berarti yang ordonya berbeda kita coret bahwa dia tidak mungkin akan sama matriksnya dengan A, B, ataupun D. Jadi yang memungkinkan untuk sama, matriks tersebut dikatakan sama adalah A, B, dengan D. Tapi lihat sekarang ketika sudah ordonya sama, elemen yang seletaknya juga harus sama. Jadi, 1 ini adalah baris elemen di baris pertama, kolom pertama. Sementara 1 yang ada di B adalah letaknya di baris kedua, kolom pertama. Dia berarti tidak sama. A tidak sama dengan B. Ya. Nah, yang sama yang mana? Kalau kita kerjakan yang bagian D, ini adalah 1, 2, 3, dan 4. Berarti matriks yang sama adalah matriks A dengan matriks B. Seperti itu. Jadi ordo dan letak elemennya, yang letak itu sama. Nah, sekarang misalkan ada contoh berikutnya, yaitu tentukan X dan Y dari dua matriks ini. Dikatakan sama jika ordonya sama dan matriks letak sama. Ini sudah sama ya ordonya. Maka X letaknya di baris pertama, kolom kedua. Dia baris pertama, kolom kedua adalah angka 1. Berarti X sama dengan 1. Dan 2Y posisinya di baris kedua, kolom pertama. Dan letaknya adalah 0. Yang seletak adalah 0. Berarti 2Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 per 2. Yaitu 0. Mudah-mudahan paham ya. Transpos matriks. Transpos itu berarti di matriks ini artinya putaran. Jadi kalau matriks A terdiri dari ordo M baris dan N kolom, maka transpos itu artinya diputar. Elemen yang tadinya di baris akan menjadi kolom, kolom akan menjadi baris. Lambang transpos adalah ada T di bagian atas atau aksen seperti ini. Jadi menunjukkan itu adalah di transpos. Jadi kalau ada soal, matriks transpos dari P ini berarti ordonya adalah 2 dikali 3. Ya, barisnya 2. Ini baris pertama, baris 1, ini baris 2. Nah, baris itu akan jadi kolom. Jadi semua elemen di baris 1 akan jadi di kolom 1. 1, 2, 3. Dan baris kedua akan jadi kolom kedua. 4, 5, 6. Inilah definisi dari transpos matriks. Itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke. Ini latihannya untuk transpos. Lalu operasi matriks. Penjumlahan matriks. Dua matriks dapat dijumlahkan jika ordonya sama. Yang dijumlahkan elemen seletak. Jadi, jika A, ordonya harus sama ya, ordonya ini harus sama, baru bisa dijumlah. A matriksnya adalah 2 kali 2 ordonya, B juga 2 kali 2, berarti bisa ditambah. Sehingga A ditambah B, 3, 4, min 1, 2, ditambah
min 3, 2, 0, 5. Berarti yang seletak adalah 3 dengan min 3. 3 ditambah min 3. Kemudian 4 dengan 2. 4 ditambah 2. Min 1 ditambah 0. Kemudian 2 ditambah 5. Maka hasilnya adalah 0, 6, min 1, dan 7. Seperti ini. Kemudian contoh berikutnya, ini ordonya sudah sama, maka tinggal ditambahkan saja 2, 0, 1, 3 tambah 3, 1, 2, 4. Berarti 5, 1, 3, 7. B ditambah A, 3, 1, 2, 4. Ditambah A, 2, 0, 1, 3. Maka 5, 1, 3, 7. Sama ya. A ditambah B tambah C. Berarti ini ditulis duluan. 2, 0, 1, 3. Tapi yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang dikurung. Nanti kita akan lihat sifat dari penjumlahan. Apakah sama? 5, min 2, 4, 0. Kurang tutup. Berarti 2, 0, 1, 3 akan ditambahkan dengan 3 tambah 5, 8. 1 tambah min 2 adalah min 1. 2 tambah 4 adalah 6. 4 ditambah 0 adalah 4. Hasilnya adalah 10 min 1, 7, 7. Seperti ini. Nah, apakah akan sama A ditambah B? 2, 0, 1, 3 ditambah 3, 1, 2, 4 ditambah 5 min 2, 4, 0. 5, 1, 3, 7 ditambah dengan 5 min 2, 4, 0. 10 min 1, 7 dengan 7. Sama ya. Nah, seperti itu. Jadi, A ditambah min A, contoh 3, adalah 0, matriks 0. Ya, 0, 0. A ditambah 0, 0 tambah A sama dengan A. Nah, ini bisa dicoba apakah benar seperti itu. Kalau kalian bisa mencoba sendiri untuk latihannya, ditambah min A ya. Min A berarti minus dari A. Minus semua. Jika ternyata betul hasilnya adalah 0, 0, 0, 0. Ya, matriks 0. Lambangnya O, seperti itu. Ini juga sama, berarti min A tambah A juga akan min 1, 2, 3, 4 juga akan 0. Ya, A ditambah 0 juga akan sama hasilnya, yaitu A itu sendiri. Jadi, sifat penjumlahan matriks komutatif, asosiatif, terus matriks identitas, dan 0 itu matriks identitas dari penjumlahannya, dan min A matriks inverse-nya. Pengurangan matriks juga akan sama, cuma
tidak akan saya jelaskan lagi. Untuk caranya sama saja, ya, ordonya sama, yang dikurangkan elemen seletak. Jadi saya contoh 4 saja saya jelaskan. Jadi ordonya harus sama. Ini A ini adalah 2 kali 2 dan B adalah 2 kali 2. Berarti bisa kita kurangkan. 2 min 3 min 1 4 dikurang 4 min 1 3 min 5. Berarti 2 dikurang 4 min 3 dikurang min 1 min 1 dikurang 3 4 dikurang min 5. Hasilnya adalah min 2 min 2 min 4 dan 9. Sementara B dikurang A 4 min 1 3 min 5 dikurang 2 min 3 min 1 4. 4 dikurang 2 min 1 dikurang min 3 3 dikurang min 1 min 5 dikurang 4 2 2 4 dan min 9. Ternyata A min B tidak sama dengan B min A. Penjumlahan tadi ya. Jadi sifat pengurangan matriks itu A min B tidak sama dengan B min A. A min B min C itu berlaku asosiatif ya. Ini sifat-sifat pengurangan matriks. Nah, ini adalah latihan soal. Kemudian, nah ini perkalian matriks. Perkalian matriks dengan bilangan real atau skalar. Jadi, hasil perkalian skalar K dengan sebuah matriks A berordo M kali N, sebuah matriks yang berordo M kali N dengan elemennya adalah hasil kali skalar K dengan setiap elemen A. Jadi maksudnya ada bilangan skalar. Bilangan skalar tuh seperti angka-angka 1, 2, 3, min 1, dan seterusnya. Bilangan skalar dikalikan dengan si matriks. Jadi 2A, A-nya ini skalar. Ya, angka 2-nya ini skalar bukan matriks. Maka tinggal 2 dikali 2 min 1, 3, min 5. Jadi semua elemen matriksnya dikalikan dengan si skalar ini. Ya, jadi elemen 2 dikali 2 jadi 4, min 1 dikali 2 min 2, 3 dikali 2 6, min 5 dikali 2 min 10. Seperti ini. Nah, ini juga sama, min setengah dikali matriks A 2 3 min 5. Semua unsur matriksnya dikali dengan si skalar tadi yaitu min setengah. 2 dikali min setengah min 1, min 1 dikali min setengah adalah setengah, 3 dikali min setengah adalah min 3 per 2, min 5 dikali min setengah adalah 5 per 2. Jadi, tinggal kalian kalikan saja dengan si skalarnya tadi. Ya. Nah, ini kalau kita lihat di contoh 2, maka 2 kali A ditambah B, artinya kita kalikan skalarnya setelah matriksnya dijumlah terlebih dahulu. 4 min 2, 1, 3, ditambah 6, 4, 3, min 1. Ini 2 kali, berarti isinya adalah 10, 2, 4, 2. Kemudian kita baru kalikan angka 2, 20, 4, 8, 4.
kita coba kerjakan 2A ditambah 2B, apakah sama nantinya? 2 kali 4 min 2, 1, 3, ditambah 2 kali 6, 4, 3. Ini kita kalikan, 8 min 2 kali 2, min 4, 1 kali 2, 2, 3 kali 2, 6. Tambah 6 kali 2, 12, 4 kali 2, 8, 3 kali 2, 6, dan 1 kali 2 adalah min 2. Kemudian baru dijumlah, hasilnya 20, 4, kemudian 8, dan 4. Nah, ini juga sama, C dengan D, apakah sama? Tapi kita coba dulu, kita ikuti dulu 3-nya yang dikali dengan matriks A terlebih dahulu. 2-nya masih utuh, berarti ini akan menjadi 4 kali 3, 12, min 2 kali 3, min 6, 1 kali 3, 3, 3 kali 3, 9. Hasilnya adalah 24, kemudian min 12, 3 kali 2, 6, 9 kali 2, 18. 6A, 6 dikali A, 4 min 2, 1, 2, 4, min 12, 6 sama 18. Sama ya. Berarti sifat perkalian skalar K dengan satu matriks KA ditambah B adalah KA ditambah KB. Ini K ditambah II itu identitas ya. Berarti ini kita kalikan seperti biasa, maka ini menjadi KA plus IA. Ya. Kemudian ini KI. Jadi boleh dikalikan langsung gitu. Ya. Seperti itu. Oke. Untuk perkalian matriks dengan matriks, ini akan saya berikan di video berikutnya. Ya, jadi materi hari ini sampai dengan matriks perkalian skalar. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti silakan dipelajari kembali dari video dan catatan yang saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.